selamat malam pemirsa BTV di rumah. Oke, Semangat dong, harus semangat malam ini. Oke, kembali lagi dengan saya Nani Wahyuni Dan saya Reza di Planet Soccer If You Are Football Fanatic. Tepuk tangannya dong, aduh. Ini di studio udah ramai banget ya, nggak kayak biasanya. Ini sekitar ada 25 orang mungkin. Iya, ya boleh kan? ditambahin lah, suka-suka Iya. aja. Oke, langsung aja kita sama teman-teman dari Ballistic Core Killersman. Tepuk tangan dong. Iya. Langsung pasang senyum mereka. Halo, apa kabar semuanya? Sebentar, kita sedikit agak berbeda nih. Kenapa tuh? Biasanya kita cuma berdua, ya kan? Sekarang ada. Oh iya, saya lupa. Ada yang nyempil satu ini. Hampir aja Boleh numpang lupa. Iya. sebentar ya. Bicara tentang apa tadi slogannya Planet Soccer tadi apa? If you are Football fanatic. Bicara soal fanatik kayaknya nih sesuai banget sama tamu yang kita undang malam ini. Fanatik banget mungkin ya sama Iya. Persiba. Iya. Karena memang slogannya dia tuh Balikpapan supporter fanatik. Yes. Gitu kan. Pada diem ngeliatin TV semua, tampaknya gimana di TV? Oke, langsung aja bisa dijelaskan sedikit apa tadi nih? Profilnya mungkin sedikit, Profilnya profilnya cerita tentang ya, Ballistic Killersman, sedikit Killersman aja ini boleh. gimana? Kalau Killersman sendiri bergabung di Ballistic itu mulai berdiri dari 2009, bulan 9, tanggal 9. Berarti tim kami juga bersama-sama kawan-kawan ini, generasi-generasi supporter, ikut dalam suka dukanya 10 tahun Ballistic. Kami pernah disambut bak raja, kami pernah dilempari juga oleh oknum supporter, kami juga suka dukanya ya itulah suka duka supporter di selama 10 tahun dengan Ballistic. Oh iya, ngomong-ngomong Ballistic kan kemarin baru ulang tahun ya. Saya secara ini Secara apa? Secara ya, lain supporter baru. Iya, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ballistic yang Secara ke-10, pendatang kayaknya. ya. Mendatang lah, takut. Iya dong, kemarin saya datang juga ke acara ulang tahunnya itu, bener. Oke. Yang videonya bertiga itu ya? Iya, siapa tuh yang ngomong ya kayaknya? Kayaknya saya diem aja deh. Oke, kalau kita bicara tentang mereka pasti Pak warga Balikpapan semua pada tahu ya Ballistic itu siapa, dan mungkin Core Killersman sendiri sudah pada tahu gitu. Kita langsung aja ngobrol tentang Persiba ini. Persiba kan hampir tidak ikut kompetisi. Persiapannya juga sangat mepet, dan pemain-pemainnya yang masuk cukup mengagetkan kita semua. Mungkin teman-teman Ballistic juga berpendapat yang sama. Mungkin bisa dikasih komentar nih, gimana dengan persiapannya yang mepet dan pemainnya juga yang mungkin masih satu sama lain masih saling ngeklop kan, itu gimana persiapannya? Kalau saya pribadi melihat latihan, terus juga melihat uji coba kemarin dengan Konkaltim, beda lah tim yang 2 tahun bermain bersama dengan 2 bulan yang bermain bersama. Artinya di sini bahwa banyak kesalahan passing, kesalahan mendasar terutama passing sering terjadi di uji coba kemarin, dan hasilnya itu masih kosong-kosong. Memang tidak dipungkiri bahwa Persiba butuh striker yang house goal, artinya adalah butuh striker pembunuh berdarah dingin di depan kotak penalti. Karena coach Jaino Matu sendiri mengenai football, menguasai lapangan tengah itu bagus juga, menguasai lapangan tengah, tapi sepak bola sendiri itu kan endingnya kan harus mencetak gol. Kalau kita nggak punya striker yang lebih bagus, yang mematikan, saya pikir juga percuma saja kalau menurut kami pandangan sebagai supporter. Oke. Kamu nanya sama Siapa? yang nyempil di ujung sana. Jangan diem aja, dia baca Jadi baca Yasin Pak. menurut gitu, teman-teman Pak. nih semuanya di sini, kan kemarin ada uji coba lawan Konkaltim Iya. ya. Nah, ngelihat dari materi kemarin pemain Persiba kemarin, apa sih yang kurang? Apa sih yang kalian ya mungkin kecewa, mungkin ada mungkin yang ngelihat hasil imbang 0-0 itu. Apa sih yang kalian mungkin ingin dari sebelum materi dijawab pemain nih, yang sekarang? Sebelum dijawab sama teman-teman dari Killersman, mungkin bisa pemirsa BTV di rumah yang mau gabung dengan kita bisa ditelepon di 0542 734 994. Kita ngobrol seputar Persiba dengan wajah barunya Persiba. All about Persiba ya Iya, hari ini sip. ya. Mantap pokoknya. Mungkin bisa langsung dijawab. Langsung aja tadi dijawab.
Kalau pandangan kami sebagai supporter ya jelas kita kecewa lah. Kecewa, tapi artinya ini adalah PR besar buat kita karena secara permainan Persiba tidak buruk amat. Maksudnya perlu banyak pembenahan di semua lini. Artinya bahwa ini kompetisi besar, kompetisi yang kita tahu sendiri pesertanya bukan peserta yang ecek-ecek, semua punya kualitas seperti Arema Kronos, terus Persipura itu tim-tim yang besar, tim-tim yang langganan juara. Kalau Persiba tidak punya persiapan yang matang, takutnya Persiba nanti akan jadi lumbung gol buat klub-klub peserta yang lainnya. Kalau apa sih harapannya buat Persiba, buat ISC kali? Ya pengennya ya juara lah pastinya ya kan. Iya kan Mbak, Balikpapan banget Mbak. Sebenarnya kalau pemain ya belum tentu direkrut semua ya. Dari yang kemarin game internal itu belum semua. Pemain asing ini baru tadi tuh dari Brazil tuh ada yang datang tuh. Tapi kan kita dengar kabarnya bahwa si Oktomaniani terus Matsunaga sama Marcus Horizon. Nah, itu sudah dipastikan bakalan bergabung dengan Persiba. Itu sudah 100% ya? Ya, dikabarkan gitu kemarin. Jadi berita ini kita dapat juga dari Persiba official. Iya. Jadi pemain yang kemarin uji coba versus Ponkaltim tuh udah resmi Persiba. Gimana nih komentarnya? Persiba akhirnya dapat pemain sekelas Marcus Horizon, Oktomaniani dan juga kembalinya Matsunaga. Itu gimana pandangannya teman-teman dari Killersman? Oh, yang lain siapa? Yang di ujung boleh nggak apa-apa. Baca doa. Jawab aja tuh yang depan-depan tuh. Ayo, durasi. Ya kalau pandangannya sih tentang pemain-pemain sekelas Biasa Marcus, aja dong pegang mic-nya, jangan kayak mau nyanyi gitu. lanjut. sekelas Marcus Horizon, ya kembalinya Matsunaga. Ya kita harap sih mudahan bisa memberikan dampak yang positif kan bagi rekan-rekan ya tim-tim Persiba yang baru bergabung. Semoga harapannya di uji coba Persiba kemarin itu bukan kekuatan Persiba sesungguhnya lah, karena kita mempunyai istilahnya motivator yang luar biasa juga. Kemudian Persiba lebih maju dan di Torabika Soccer Championship nanti bukan menjadi sekedar tim kuda hitam, melainkan tim yang dapat diunggulkan lah di kompetisi nanti. Amin. Ini kayaknya nih yang jawab nih ngerti banget. Iya. Aku lihat dari face-nya nih, kayaknya adiknya Okto, mana aneh nih. Cocok deh. Rambutnya doang ya. Kurang lebih ya, aku tapi lihat dari belakang lo ya. Kalau rambutnya diwarnain bisa kayak Samsir Alam sih. Samsir Alam beda kulit. Oke, Persiba ini kan sekarang diambil alih sama Joko Driono ya oleh PT Gelora Trisula Semesta untuk bisa gabung di ISC. Ini pendapatnya gimana? Karena kan selama ini juga selain pemain, manajemen jadi salah satu yang menghambat Persiba untuk berkembang. Mungkin ada yang bisa berkomentar tentang itu. Saya pikir setiap manajemen itu punya tujuan dan maksud yang sama, pasti untuk membesarkan Persiba dan membuat bangga kota Balikpapan. Saya pikir dengan masuknya Joko Driono dan kawan-kawan pasti juga punya tujuan maksud yang sama. Oke, jadi Joko Driono dan GTS membawa salah satu kebanggaan Balikpapan juga yang jadi asisten pelatih yaitu Bima Sakti. Mungkin ada semangat lain yang disampaikan, paling tidak membangun semangat warga Balikpapan lagi untuk sama-sama mendukung Persiba apapun Persiba gitu. Tepuk tangannya dong. Tepuk doang. Mungkin ada yang mau ditanya lagi tuh dari Iya. Aku rinduan aslinya kan. Aku juga demen nih sama Persiba nih, suka gitu ya kan. Rindu sama nyanyiannya Balistik nih, lama nggak dengar gitu kan, karena juga liga nggak berapa tahun ini vakum kan. Boleh lah aku dengar sebelum break, dengar mereka nge-chant sedikit di sini biar. Oke, gimana Balistik mau ini konser? Boleh. Rindu kalian memang nggak rindu nge-chant nih? Ayo, lagunya ayo. apa?
Lagunya Armada tuh loh, yang itu bagus. Oh, lain ya? Nanti saya backing vokalnya dari belakang. Ya. Ayo. Gabung bersama kami, Balistik Mania bergembira di sini. Oh, bagi semangat separuh hati, Persima pasti menang. Kamu kangen, aku juga kangen sih, lama nggak. Kangen ya, bukan, tapi kangen ngecang di Balistik. Ya. Aduh, gimana sih? Oh, enggak, sorry, enggak. Ayo, lanjut Gitu. ya. Ini kan pengambil alihan dari Persiba ini kan jadi milik tetap, bukan punya publik Balikpapan. Nah, terus pengambilan ini tuh atas sebagai aspek manajemen atau bisnis sih, malah dijadikan lahan bisnis gitu. Apapun itu, seperti yang saya bilang tadi, apapun itu pasti punya tujuan dan maksud yang baik ya. Artian bahwa selama ini Mati itu ya, mati ya. Persiba itu juara. Kalau Persiba itu juara, otomatis animo masyarakat Balikpapan itu akan berkembang. Karena kami Balistik itu punya PR besar. Bagaimana kami dan masyarakat Balikpapan bisa memenuhi stadion besarnya luar biasa, itu nanti dikatakan. Jadi sebenarnya nggak ada jeleknya juga dari bisnis sih sebenarnya, karena sebuah tim sepak bola juga perlu bisnis untuk bisa mengembangkan terus klubnya. Gitu. Intinya kalau aku tangkap dari bicaranya mereka ini, mereka nggak peduli itu apa bentuknya di dalam Persiba ini, manajemennya seperti apa, yang mereka mau ya prestasi gitu loh. Bicara soal stadion nih, soal stadion ini, stadion kita ini kan bakal jadi tahun ini atau tahun depan ya? Pokoknya awal tahun depan lah ya. Ya. Nah ini kan sebetulnya PR-nya buat seluruh masyarakat Balikpapan lah, seluruh masyarakat Balikpapan, warga Balistik khususnya. Apa sih terobosan apa sih yang harus kita buat ini buat narik penonton sebanyak 40.000 itu kita harus dapat dari mana? Mengetahui dari stadion yang sekarang kita punya 6.000 aja sudah full banget tuh. Iya. Ya kan? Mungkin Apa sih ada. terobosan apa sih yang bisa dilakukan buat teman-teman buat pembukaan gimana sih masuknya Korwil Balistik ini, gimana masuk jadi anggota Balistik ini bagaimana? Ya mudah-mudah dong jawab nih, yang kreatif kasih tunjuk dong kalau kalian supporter yang kreatif. Ayo, yang Jawab, muda. bro. Jawab aja, gimana sih cara kalian buat gayet anggota, ayo masuk yo, udah di Balistiknya asik kok, gimana sih? Inilah geng sortir alam beda kulit. Ya kalau dari kami sendiri sih lebih dengan sosialisasi ya, misalnya kita kepada teman, misalnya anggota-anggota yang masih sekolah, kita yang memperkenalkan melalui Mercedes yang kita gunakan seperti jaket atau baju-baju Balistik, mungkin itu bisa menarik simpati dari teman-teman kita untuk gabung ke Balistik. Apalagi sekarang istilahnya sedang gegap-gempit kita untuk menuju Torabika Soccer Championship kan. Nah ya pastinya banyak orang yang ingin juga mendukung Persiba. Banyak sih yang pengen bergabung ya, istilahnya bisa langsung ke koordinator kami bagaimana cara bergabung. Ya untuk kedepannya sih biar kita bisa lebih banyak lagi untuk menatap kompetisi-kompetisi yang selanjutnya dengan stadion yang kapasitasnya lebih besar. Itu juga buat dukungan moral buat Persiba Balikpapan bisa menjadi juara sih. Oke nih, pembicaranya udah mulai Apa? panas ya. Panas. Kayaknya Studionya kita panas kayaknya. bagus nih. Pembahasan ini malam ini kita juga soal Bima Sakti ya. Bima Sakti Iya. kan kita ngerti juga dia mungkin asli Balikpapan sudah pasti asli Balikpapan. Sudah punya prestasi sebagai pemain cukup bagus, sebagai pelatih di Mitra Kukar kemarin. Iya. Meskipun asisten pelatih cukup bagus. Apa sih harapannya yang buat Bima Sakti sekarang ini membawa Persiba ini sekarang ini harus seperti apa gitu? Tapi jangan jawab dulu, kayaknya habis iklan aja deh. Karena kan Bima Sakti juga terkenal sebagai pemain yang istilahnya nggak macem-macem gitu, nggak neko-neko. Makanya sampai sekarang, sampai dengan umurnya yang sekian, dia masih bisa bertahan sebagai pemain, bahkan masih di timnas. Oke. Ya kan? Oke. Kita jeda sesaat dulu ya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Planet Soccer. If you are football fanatic.